Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan saya Ustadz Muhammad Tamam di mata pelajaran PJOK, yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Minggu lalu kita sudah membahas tentang lari sprint atau lari cepat. Sekarang kita lanjut ke materi akhir mungkin ini, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz tanya dulu kabar anak Ustadz. Bagaimana kabarnya anak Ustadz? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengarkanlah materi aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Apakah kebugaran jasmani penting bagi seseorang dan apa manfaatnya? Untuk menemukan jawabannya, ikutilah pembelajaran materi sub-af. Dengarkan ya. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dalam melakukan adaptasi terhadap pembebasan fisik dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Latihan kondisi fisik atau physical conditioning memegang peran yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani atau physical fitness. Derajat kesegaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kian tinggi pula kemampuan jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kesegaran jasmaninya kian meningkat. Kita lanjut. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Melakukan aktivitas senam berarti melakukan susunan latihan saat badan melakukan susunan latihan. Badan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mencukupi. Meningkatnya kebutuhan energi badan dalam mengadakan penyesuaian. Kita lanjut. Adapun manfaat melakukan senam secara teratur dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mempertahankan atau meningkatkan taraf kesegaran jasmani. Kedua, mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap dan gerak. Yang ketiga, membentuk sikap dan gerak. Yang keempat, membentuk kondisi fisik, kekuatan otot, kelincahan, ketahanan, keluasan, dan kecepatan. Yang kelima, membentuk berbagai sikap kejiwaan. Yang keenam, memberikan rangsangan bagi pertumbuhan tubuh, khususnya bagi anak-anak. Yang ketujuh, memupuk rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Kita lanjut. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Di sini setelah tulis. Yang pertama ialah latihan kekuatan, latihan kecepatan atau speed, latihan daya tahan otot, latihan daya tahan jantung dan paru-paru, latihan kelenturan. Kita akan bahas satu-satu. Latihan kekuatan. Di latihan kekuatan ada 5. Latihan kekuatan otot perut,
latihan kekuatan otot kedua lengan, latihan kekuatan otot punggung, latihan otot kedua lengan, latihan kekuatan otot tungkai naik turun bangku. Nah, jadi begini, ini adalah contoh latihan kekuatan otot perut. Dan ini dinamakan sit up, dan ini adalah latihan otot lengan atau push up. Ini adalah latihan otot punggung atau back up. Kalau kita bilang back up, kembaliannya dari sit up, kebalikannya dari sit up. Ini adalah latihan otot lengan. Jadi kaki lengan dimasukkan di kedua kaki, lalu kaki diangkat dan tumpuan jadi tangan. Ini yang kelima ialah naik turun bangku untuk melatih otot tungkai. Baik, kita lanjut saja. Yang kedua, latihan kecepatan atau speed. Latihan kecepatan ada 4, yaitu lari cepat dengan jarak dekat dengan lari sprint, lari bolak-balik, lari angka 8, lari zigzag berpindah tempat. Nah, di sini ada lari sprint, contoh lari sprint, gambar lari sprint, seperti sudah tahu. Dan ini contoh lari bolak-balik. Maka dari sini, misalkan contohnya Ustaz dari sini lari ke bendera sini, lalu balik lagi ke bendera sini. Nah, itu namanya lari bolak-balik. Lari angka 8. Nah, ini lari angka 8 ada 2 patokan, dan setiap kita ingin melakukan lari angka 8 itu kita mengelilingi patokan ini. Jadi persis seperti angka 8. Oke, yang keempat yaitu lari zigzag. Lari zigzag ini adalah lari berpindah tempat. Lari kemari, 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 kemari. Itulah yang dibilang lari zigzag. Kita lanjutkan saja. Yang ketiga, latihan daya tahan otot. Di latihan daya tahan otot ada 4, yaitu latihan daya tahan otot lengan dan bahu, latihan daya tahan otot tungkai, latihan daya tahan otot lengan atau sit up berpasangan, latihan daya tahan otot lengan naik palang tunggal. Nah, ini adalah latihan daya tahan lengan dan bahu. Jadi di sini ada 2 pasang, ada temannya yang memegang kakinya, lalu tangan bertumpu di bawah. Yang kedua yaitu melatih daya tahan otot tungkai dengan kaki diluruskan ke belakang, lalu tangan menjadi tumpuan. Lalu sit up berpasangan untuk melatih otot lengan. Ini ialah dengan 2 orang dengan saling menarik. Lalu yang keempat latihan, kalau kita bilang restok atau bergantung di palang tunggal untuk melatih otot lengan. Nah, baiklah, kita lanjut saja. Anggap anak-anak sudah memahami, karena situ ada gambar yang jelas. Yang keempat ialah latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Di sini yang sangat perlu, karena setiap seorang yang ingin menjadi pemain
seperti pemain bola atau pemain voli atau apa. Mereka pertama kali yang dilatih ialah daya tahan jantung dan paru-paru mereka. Jadi latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain yaitu lari jarak jauh atau jogging. Jadi jogging itu termasuk untuk menimbulkan daya tahan jantung dan paru-paru kita. Semakin sering kita melakukan jogging, maka untuk daya tahan jantung akan semakin baik. Dan jogging pula bisa untuk membakar lemak umumnya. Lalu renang jarak jauh. Renang, jika yang bisa berenang maka lebih baik juga berenang. Bukan berarti jogging tidak baik. Dua-dua baik. Kalau bisa dua-dua lebih baik. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada gambarnya. Ada gambar orang sedang jogging, melakukan jogging, dan ada orang yang sedang melakukan renang. Nah, jadi seperti ini. Pasti sudah paham lah anak set bagaimana jogging dan bagaimana berenang. Yang kelima ialah latihan kelenturan. Manfaat latihan kelenturan. Latihan kelenturan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada yang berarti. B. Bentuk-bentuk latihan kelenturan. Yang pertama ialah peregangan dinamis. Bentuk latihan peregangan dinamis adalah sebagai berikut: latihan kelenturan otot lengan dan bahu, latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang, dan latihan kelenturan otot tungkai. Sedangkan peregangan statis ialah bentuk latihan peregangan statis. Pertama, latihan kelenturan otot fleksi siku, latihan otot bahu, latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang, dan latihan kelenturan tungkai dan punggung. Latihan kelenturan. Saya nggak tahu yang di ini apa, latihan kelenturan. Mungkin maksudnya yang 5 ini. Baik, ini ada gambarnya. Nah, yang di atas adalah peregangan dinamis. Nah, disinilah contoh peregangan dinamis. Peregangan dinamis itu ternyata pemanasan yang bergerak. Pertama, lakukan dengan jalan di tempat, lalu pegang kaki kanan, lalu kaki kiri. Yang kedua, memerengkan badan ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, sikap badan ke depan, lalu berdiri dulu, sikap badan ke depan, lalu berdiri, lalu ke belakang. Jadi begitu. Selanjutnya terus begini. Ternyata gerakan peregangan dinamis itu adalah peregangan bergerak. Sama persis seperti senam kalau kita bilang. Sedangkan peregangan statis ialah peregangan yang tidak menggunakan pergerakan aktif. Kita hanya melemaskan beberapa urat saja, seperti menggerakkan leher ke kiri dan ke kanan, lalu memeluk, kedua tangan dipeluk, lalu ditarik ke belakang membentuk S atau apa, bisa ke depan, ke belakang leher, membuka kaki selebar-lebarnya, lalu dipegang ke kanan dan ke kiri. Nanti kalau kita ada waktu untuk membahas materi ini, kita akan bertatap muka misalkan, mana tahu ada waktu di semester yang akan lanjut, kita akan bahas tentang kebugaran jasmani, karena ini sangat perlu.
sangat perlu untuk anak-anak Ustadz, karena dari kebugaran jasmani kita sendiri bisa melatih sampai mana ketahanan kita. Baik, kita lanjut saja. Soal. Di sini ada soal. Praktekkan satu teknik latihan kebugaran jasmani pada latihan kekuatan. Jadi, pilih salah satu gerakan latihan kekuatan pada kebugaran jasmani. Yang pertama Ustadz bahas tadi, yaitu latihan kekuatan. Nanti anak-anak Ustadz kirim ke WA ini. Dan anak-anak Ustadz mohon cepatlah dikirim, karena ini masuk nilai, kemungkinan Ustadz akan ambil nilai prakteknya dari sini, gitu lah. Kemungkinan ada 3, kan ada 3 kemarin. Pertama itu Ustadz suruh jalan cepat video kan. Lalu yang kedua fotokan gaya start kan gitu. Ustadz lihat hanya beberapa saja anak Ustadz yang mengirimkan. Dan ini hanya foto juga, hanya foto, tidak bisa banyak, satu pun jadi. Yang penting sesuai dengan tekniknya. Oke, baik, kita tonton aja. Ini yang anak Ustadz harus pilih. Ntar ya, soalnya di sini Ustadz kasih lah, nanti anak Ustadz nggak tahu pula. Nah, soal Ustadz tadi ada di 5 ini. Latihan kekuatan otot perut, latihan kekuatan otot kedua lengan, latihan kekuatan otot punggung, latihan otot kedua lengan, latihan kekuatan otot tungkai. Jadi anak Ustadz pilih satu. Misalkan anak Ustadz pengen ngambil latihan kekuatan otot perut, berarti anak Ustadz harus melakukan sit up yang dibantu dengan ibunda atau teman atau adik atau kakak atau abang, terserah. Nanti misalkan anak Ustadz pengen ambil push up aja lah Ustadz, boleh. Fotokan kayak abang push up, satu saja pun jadi. Satu kali aja bang foto, jangan banyak-banyak. Mungkin sudah paham ya anak Ustadz. Pilih saja antara satu, mau naik bangku, mau back up, mau ini untuk daya tahan lengan, boleh, terserah. Yang penting anak Ustadz harus mengirim tugasnya, itu yang sangat perlu. Karena insya Allah Ustadz akan ambil ini adalah sebagai nilai praktek, karena kita tidak bisa bertatap muka. Walaupun bertatap muka dengan mengumpulkan LKPD, Ustadz lihat rasa tidak seluruhnya datang, hanya beberapa saja, bahkan hanya separuh dari kelas-kelas yang lain. Kelas Amar bin As, kelas yang Umar, semua separuh palingan, tak pernah penuh kan gitu. Okelah, baik, dengan mengucap hamdalah maka saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.